Shalom Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali pada acara Sarapan Rohani Pagi GNH Abian Base hari Selasa 6 September 2022. Senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Tentunya ini semua karena kasih dan karunia Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan kuasa-Mu, atas penyertaan-Mu pada kami. Malam tadi Tuhan, Engkau telah menjaga dan melindungi kami dalam tidur kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi ini Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan kami sehat dan segar. Ini semua karena kasih, karena kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan memulai kegiatan kami, aktivitas kami. Kami mohon Engkau kiranya yang memberkati kami dalam setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Tapi sebelum kami akan memulainya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan kami pakai sebagai landasan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, urapilah kami dengan roh hikmat dan kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau maksud di dalam firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati, urapi dan sertailah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Daniel 9 ayat yang 9a dan juga Lukas 15 ayat yang pertama. Begini firman Tuhan, Daniel 9 ayat yang ke-9a. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan atau belas kasihan dan keampunan. Lukas 15 ayat yang pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Bapak Ibu, kalau kita menyanyikan sepenggal dari Kidung Jemaat 383, sungguh indah kabar mulia, bait yang kedua, seperti ini Bapak Ibu. Ia cari orang yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkanlah hati, serahkanlah dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Bapak Ibu terkasih, lagu ini sungguh indah buat kita, buat anak-anaknya. Bagi yang merenungkan firman Tuhan, bagi yang menghayati firman Tuhan, tentunya lagu ini sangat memberikan inspirasi kepada kita. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berbuat kepada Tuhan. Di baitnya yang kedua, sungguh indah kabar mulia, menjadi penggalan syair yang menjelaskan hal serupa dalam penungguhan kita pada hari ini. Bapak Ibu, dalam teks Daniel pada Daniel 9 ayat yang ke-9a ini, Daniel mengajar kepada kita untuk berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan. Bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan kesadaran adalah suatu tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Daniel dalam kehidupannya, meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi di Bible, yakni sebagai penasihat raja, tetapi Daniel tidak pernah merasa dirinya tinggi. Bagi dia, Tuhan adalah segala-galanya bagi Daniel. Nah, pembacaan kedua dari Injil Lukas 15 hari ini dilatar belakangi oleh kejadian di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut karena Yesus bergaul karib dengan orang-orang yang dianggap berdosa menurut mereka. Dalam respon sungut-sungut ini, Tuhan Yesus tetap memberi respon terbuka bagi semua orang yang rindu datang kepadanya dengan menceritakan 3 kisah
tentang mereka yang hilang. Ada domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Secara khusus, kisah anak bungsu yang hilang atau orang berdosa yang jauh meninggalkan Tuhan memberi pesan pengajaran bahwa suatu kerinduan untuk dipulihkan atau mengalami pertobatan harus disertai dengan tindakan yang nyata. Kita diajak merenungkan secara jujur bahwa tidak semua orang yang diselimuti rasa bersalah akan alasan apapun memiliki keberanian seperti si bungsu untuk pulang ke rumah dan mengakui kesalahan dan dosa-dosanya. Karena tidak ada keberanian pulang ke rumah. Kenapa tidak ada keberanian pulang ke rumah, Bapak Ibu? Karena takut respon yang dihadapinya adalah persis seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Takut ditolak dan dipandang sebelah mata. Melalui Daniel dan sikap Yesus dalam Injil Lukas hari ini, kita diingatkan dan diajak bahwa ketika kita mau mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita pada Allah, ada pengampunan dan belas kasihan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih setianya kekal sampai selama-lamanya bagi mereka yang mau datang, mau bertobat, dan mau berserah diri kepadanya. Pengalaman si bungsu yang bersalah tetapi berani pulang sehingga dia mengetahui betapa baiknya Bapaknya seharusnya menjadi kekuatan bagi kita semua yang mungkin hari ini merasa bersalah untuk berani kembali dipulihkan lagi. Allah Bapa senantiasa menunggu kita. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus senantiasa menunggu kita untuk kita bisa kembali datang kepadanya. Kita berserah diri mengakui segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu terkasih, kadangkala kita memiliki kesalahan tetapi kita tidak berani untuk mengakui kesalahan itu karena kita takut akan dicemooh, akan ditinggalkan. Bapak Ibu, kembali pulang, kembali ke jalan yang benar memang sulit. Tetapi hasil daripada itu sungguh indah luar biasa. Tidak akan ada beban lagi yang menghinggapi kita, yang menekan kita. Daripada kita berada dalam kebohongan, daripada kita berada dalam kedustaan, kita bersembunyi di dalam kebenaran-kebenaran yang semu. Itu sangat berat dan sangat menyakitkan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, membiarkan anak-anaknya yang mau kembali pulang kepadanya untuk senantiasa tertekan di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus akan selalu menopang dan selalu memulihkan kehidupannya. Akuilah kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan barang busuk itu kita simpan di dalam perbedaran agar tersembunyi, yang itu akan membuat kita semakin hancur. Akuilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita hayati kembali bait yang kedua ini Bapak Ibu, Kidung Jemaat 383 ini. Ia cari orang yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkanlah hati, serahkanlah dirimu. Dulu kala ia sambut orang yang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih, itulah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pagi hari ini tuh buat kita semua. Bapak Ibu, senantiasa kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kita berbuat apa yang tidak Tuhan kehendaki dan sering sekali menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kita. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan, mari kita serahkan segala dosa-dosa kita kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa mengasihi dan menyayangi kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kita akan tutup renungan kita pada pagi hari ini dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami percaya Engkau Allah kami yang penuh kasih dan rahmat. Ampunilah segala kelemahan dan dosa-dosa kami sehingga kami dapat diubahkan dan menjadi kesaksian yang indah bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berikanlah kami kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kami,
agar kami senantiasa berpegang kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah seru permohonan kami, dan Engkau kiranya memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.